Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Critical Care dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar menghitung waktu yang tepat untuk mengetahui berapa waktu inspirasi dan ekspirasi pasien ketika kita akan melakukan pacing, memberikan respiratory rate yang tepat saat kita memberikan nafas bantuan, baik dengan suction rate ataupun BVM. Ada dua hal yang harus kita pahami, yang pertama kita harus mengingat kembali mengenai IE rasio, IE rasio pasien. Kemarin kita belajar di materi sebelumnya di ventilator dasar bahwa IE rasio pasien dewasa itu 1 detik dibanding dengan 2 detik waktu untuk inspirasi dan ekspirasinya, siklusnya untuk IE rasionya. Kemudian anak-anak 1 detik dibanding dengan 1,5 detik, dan pasien neonatus 1 detik dibanding 1 detik. IE rasio ini harus kita hafalkan untuk bisa menghitung RR yang tepat. Kemudian yang kedua, kita harus tahu waktu satu siklusnya, berapa total waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali RR, total waktu dalam sekali inspirasi ditambah ekspirasi. Jadi kita harus tahu. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah begini. Misalkan kita akan menghitung RR 20 kali per menit. Berapa waktu satu siklusnya? Satu siklus untuk inspirasi dan ekspirasinya, agar total ketika RR 20 kali per menit ini pas dalam 1 menit. Maka waktu dalam menit yang maksudnya 60 detik ini dalam 1 menit itu 60 detik dibagi RR-nya. Maka waktu satu siklusnya itu sama dengan 3 detik dari penghitungan ini jadi waktu satu siklus pernafasan pasien ini untuk inspirasi dan ekspirasi adalah 3 detik. Ketika kita tahu satu siklusnya ini, maka bisa kita gunakan sebagai acuan nanti untuk menentukan berapa IE rasio yang tepat untuk memberikan RR 20 kali per menit. Misalkan kita rencana akan bagging pasien dengan RR 30 kali per menit. Ini nanti juga akan bermanfaat ketika kita akan setting di ventilator berapa waktu untuk IE rasionya. Maka 60 detik dibagi RR yang akan dilakukan, maka satu siklusnya 2 detik. Seperti ini. Selanjutnya, langkah selanjutnya ketika kita tahu waktu satu siklus pernafasannya ini, maka kita gunakan IE rasionya ini, kita pahami ini untuk menghitung berapa timing yang tepat. Misalkan pasien ini dewasa akan kita lakukan pacing melalui suction rate atau BVM atau nafas bantuan lainnya. Maka jika kita akan mengharapkan RR 20 kali per menit, maka dengan IE rasionya IE rasio dewasa 1 detik dibanding 2 detik, maka untuk mencari inspirasi dan ekspirasinya dengan cara begini. Jadi yang
ini inspirasi, ini ekspirasi. Nah, maka untuk inspirasinya, koefisien inspirasi ini ya satu detik ya, dibagi penambahan koefisien inspirasi dan ekspirasi 1 ditambah 2 ya, dikalikan waktu 1 siklus. Nah, dewasa 20 kali per menit, waktu siklusnya kan 3 detik ya, maka ini ya inspirasi adalah 1 plus 2 dikalikan 3 ya. Dewasa 1 siklusnya 20 kali per menit 3 detik ya tadi ya. Maka inspirasinya adalah 1 per 3 ya, 1 per 1 plus 2 koefisien penambahan koefisien dikalikan 3 ya. Maka sama dengan 1 detik. Ini untuk inspirasi. Bagaimana dengan ekspirasinya ya, koefisien ekspirasi ya, tadi koefisien inspirasi 1, koefisien ekspirasi 2 ya, ekspirasi 2 per penambahan koefisien keduanya ya 1 plus 2 dikalikan siklusnya, 1 siklusnya tadi ya 3 detik ya, maka 2 per 3 kali 3 sama dengan 2 detik. Jadi ketika kita akan memberikan RR ya, 20 kali per menit ya, 20 kali per menit, maka time inspirasi yang digunakan ya, inspirasinya 1 detik, maaf, ekspirasinya ya, ini ekspirasinya 2 detik. Nah, bagaimana cara backingnya? Jadi inspirasinya ya, inspirasinya ya 1 detik dan ekspirasinya 2 detik, begitu ya, 1 detik backing untuk inspirasi dan 2 detik ekspirasi. Nah, dengan 1 siklus pasien ini sejumlah 3 detik ini, maka dalam 1 menit pasien ini akan kita berikan respiratory rate sebanyak 20 kali per menit. Nah, terus kemudian selanjutnya kita beri contohnya lagi agar kita lebih paham ya. Ya sama ya, dewasa ya, pasien dewasa akan kita berikan RR 30 kali per menit ya. Ya, koefisien IE rasionya ya, IE rasionya 1:2 ya, dewasa. Nah, waktu 1 siklusnya sama dengan ya 60 detik dibagi 30 kali menit ya, maka 2 detik. Jadi 1 siklus pasien ini bernafas, menarik nafas dan mengeluarkan nafasnya, totalnya 2 detik. Nah, kita harus ngitung dari 2 detik ini berapa waktu inspirasinya, berapa waktu ekspirasinya. Caranya tetap sama ya, untuk inspirasi ya, koefisien inspirasi dibagi penambahan koefisien inspirasi plus ekspirasi dikalikan waktu 1 siklusnya. 1 siklus untuk inspirasi ekspirasi yang sudah kita hitung 2 detik ya. Maka untuk inspirasi ya 1 ditambah 2 dikalikan 2, berarti ini 1 per 3 dikalikan 2 ya, sama dengan 2 per 3. Nah, ini hasilnya sekitar 0,666 dan seterusnya ya. Nah, kemudian untuk ekspirasinya ya
ekspirasi, penambahan ekspirasi kali waktu satu siklusnya. Nah, maka ya ekspirasi 2/1 plus 2 dikali 2 ya, sama dengan 2/3 kali 2 ya, 4/3 ya, sekitar 1,3 dan seterusnya. Nah, intinya waktu satu siklus ini ya, waktu ya satu siklus ini antara inspirasi dan ekspirasi ini akan berjumlah sama ya. Nah, mungkin saat kita baking kok kesulitan ya, 0,6 detik itu inspirasi kok agak kesulitan ya. Memang harus butuh belajar ya. Intinya lebih dari setengah detik kita inspirasi dan ekspirasinya 1,3 detik. Nah, walaupun mungkin agak kelihatan susah ya kalau kita baking ini, namun ketika kita belajar, sudah bisa belajar seperti ini, kita bisa setting waktunya di ventilator, rasio untuk inspirasi dan ekspirasinya. Jadi total penambahan setiap siklus ini ya akan selalu sama ya. Jumlah inspirasi dan ekspirasi yang kita hitung akan berjumlah sama dengan satu siklusnya untuk RR. Nah, untuk selanjutnya bisa dicoba sendiri ya, bagaimana kalau anak-anak dengan IE rasio sekian ya, dengan RR misalkan 20, 30 sama ya. Intinya ya hitungannya sama, kita hitung dulu berapa waktu siklusnya ya. Setelah itu kita pakai IE rasionya untuk menghitung waktu inspirasi dan ekspirasinya. Jadi hitungannya tetap sama ya. Untuk inspirasi, koefisien inspirasi dibagi penambahan koefisien inspirasi dan ekspirasi dikalikan satu siklus. Satu siklus ini didapat dari mana? Dari 60 detik ya, total dalam 1 menit dibagi RR nya, berarti 60 bagi 20 ya, untuk 3 detik satu siklus pernafasan untuk inspirasi dan ekspirasi. Kalau 30 ya 60 dibagi 30 kali menit, waktu satu siklusnya 2 detik. Nah, kita baru bisa menghitungnya untuk anak-anak ya. Kalau anak-anak berarti ya 1/1 plus 1,5 dikalikan satu siklusnya ya. Tuh, kita bisa mencoba sendiri di rumah. Dari situ kita akan memahami berapa cara menghitung IE rasio ya, dengan RR sekian. Dengan patokan kita sudah menghafal IE rasio standar untuk dewasa, anak-anak dan neonatus. Nah, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Dukung terus channel ini, karena channel ini selain untuk kita sharing belajar juga nantinya apapun yang akan dihasilkan di channel ini sebagian besar akan digunakan untuk kegiatan sosial ya, yang rutin saya laksanakan untuk berbagi nasi berkah kepada penunggu atau keluarga pasien. Tetap semangat, tetap sehat, menjadi perawat kritikal yang hebat yang selalu belajar untuk merawat pasien-pasien kita.